Shalom Horas, selamat pagi sahabat YKPS TV. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan untuk itu marilah kita berdoa. Segala puji hormat bagimu ya Bapa yang mengasihi kami dalam Yesus Kristus. Hidup kami boleh kami jalani hanya di dalam pengasihan-Mu dan hari baru ini juga adalah anugerah-Mu bagi kami. Biarlah boleh kami menjalani hari ini dalam terang Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, terangi jugalah hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan terlebih Engkau teguhkan kami untuk menghidupinya. Dalam nama-Mu yang kudus, ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Surat Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan yang tertulis di sana. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca tadi memuat nasihat supaya setiap kita terlebih dahulu memahami apa yang disampaikan orang kepada kita, barulah kita boleh meresponnya. Atau suatu nasihat yang mengajarkan agar kita terlebih dahulu berpikir sebelum berkata-kata. Nasihat ini tentu disampaikan oleh karena begitu banyak orang yang terlalu cepat merespons sesuatu yang dia sendiri tidak pahami, atau terlalu cepat mengatakan sesuatu tanpa dipikir terlebih dahulu. Dan orang yang seperti itu menurut Amsal lebih buruk bila dibandingkan dengan orang bebal sekalipun. Amsal 29 ayat 20 berkata, "Kau lihat orang yang cepat dengan berkata-kata. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu." Selanjutnya saudara-saudara juga dinasehatkan, bila pun kita sudah paham apa yang disampaikan, kita pun dinasehati supaya lambat untuk marah bila kita harus marah. Artinya, seandainya pilihan sikap kita harus marah, itulah pilihan akhir. Tentu tidak berarti tidak boleh marah, tetapi bila masih bisa direspon dengan tidak marah, mengapa harus marah? Oleh karena terlebih sering kemarahan manusia juga tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Karena itu saudara-saudara, dari firman Tuhan ini dapat kita renungkan lebih jauh tentang pentingnya mendengar terlebih dahulu sebelum kita berkata-kata atau marah. Yang pertama saudara-saudara, secara etimologi dalam bahasa Ibrani, kata syamab atau kata bahasa Yunani kata hupako itu diartikan dengan taat atau mentaati firman Tuhan. Tapi secara harafiah kedua kata itu berarti mendengarkan. Dan dari pengertian ini mentaati firman Tuhan tanpa terlebih dahulu mau mendengar
itu tidak mungkin. Demikianlah ketidaktaatan kita terhadap firman Tuhan dimulai dari sikap ketidakmauan untuk mendengar. Bahkan begitu pentingnya dimulai dengan mendengar. Dalam surat Roma 10 ayat 17 berkata, iman dapat tumbuh dari pendengaran yaitu pendengaran akan firman Kristus. Jadi saudara-saudara, sebagaimana nasihat tadi, baiklah setiap kita hendaklah cepat untuk mendengar daripada berkata-kata, apalagi untuk marah. Yang kedua, saudara-saudara, tentu bila kita tidak terlebih dahulu mau mendengar, sangat mungkin kita salah merespon atau mengerti perkataan yang ditujukan kepada kita. Sehingga dalam dialog yang kita lakukan, sangat mungkin terjadi juga komunikasi yang tidak benar atau miskomunikasi. Apalagi respon itu dilanjutkan dengan sikap kemarahan, yang mana emosi yang telah tertumpah tidak dapat menghasilkan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi. Juga kata-kata kemarahan atau emosi sukar untuk ditarik kembali. Dari hal-hal inilah saudara-saudara terlebih sering menimbulkan persoalan-persoalan yang lebih berat di antara hubungan-hubungan atau relasi kita dengan sesama. Yang sebenarnya ataupun seharusnya permasalahan segera dapat teratasi, namun sebaliknya justru masalah kecil sekalipun dapat melahirkan persoalan yang lebih besar oleh karena terjadi miskomunikasi. Dan karena itu, saudara-saudara, sekali lagi ini menegaskan betapa pentingnya bagi kita terlebih dahulu mau mendengar daripada berkata-kata. Yang ketiga, saudara-saudara, dari bacaan tadi disebutkan panggilan kepada setiap orang. Artinya firman Tuhan itu ditujukan untuk kita atau setiap orang. Yang artinya bahwa setiap kita diminta bertanggung jawab secara pribadi terhadap setiap perkataan yang kita ucapkan. Dalam konteks itu, lebih baik setiap kita terlebih dahulu mendengarkan dari apa yang disampaikan kepada kita. Sehingga kendati pun misalnya kita kemudian diminta untuk mempertanggungjawabkan setiap perkataan yang kita sampaikan, yang adalah respon kita terhadap perkataan orang lain kepada kita, kita dapat menjelaskan rasionalitasnya atau alasan-alasan yang berdasar pada pikiran dan akal yang jernih dari apa yang telah kita responi. Demikianlah saudara-saudara, nasihat firman ini, bila kita hidupi, sekaligus juga akan memberi pertumbuhan bagi kualitas diri kita sebagai orang-orang yang berhikmat. Biarlah firman ini boleh hidup dan bertumbuh dalam diri kita masing-masing, dan kita hidupi dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, oleh karena dalam tuntunan dan pengasihan-Mu, kasih karunia Tuhan bagi kami hari ini, boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk dapat menghidupi kebenaran firman-Mu ini,
lebih mau untuk mendengarkan, lambat untuk berkata-kata, demikian juga lambat untuk marah. Sehingga dalam setiap komunikasi, dalam hubungan-hubungan kami dengan sesama kami pun boleh terbangun kehidupan persekutuan yang baik, di mana Tuhan berkenan dan memberkati. Dalam nama-Mu yang kudus, ya Yesus, kami berdoa. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. GKPS TV